Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus. Ada dua hal yang mau kita renungkan bersama dari peristiwa perjumpaan yang dibangun antara dua orang buta bersama dengan Yesus yang tadi kita dengarkan bersama di dalam pewartaan Injil. Hal pertama adalah sikap dari dua orang buta ini. Mereka memang tidak melihat Yesus karena buta. Mereka hanya mengandalkan telinga yang mendengar Yesus berbicara. Telinga mereka pakai untuk memasukkan semua yang dibicarakan oleh orang-orang di sekitar mereka tentang Yesus. Mereka mengenali siapa itu Yesus, bukan dengan melihat, tetapi dengan mendengar. Dan kemudian, dua orang buta ini sesudah mendengar tentang Yesus, sesudah tahu persis siapa itu Tuhan yang hadir di dalam seluruh kehidupan manusia, termasuk dekat dengan orang yang menderita. Mereka berani berbicara, mereka berseru, "Ya Tuhan, kasihanilah kami, hai anak Daud." Seruan mereka tidak mengenal putus asa. Ada pergerakan yang dibangun oleh dua orang buta ini mengikuti Yesus yang sedang berjalan. Sampai mereka ikut masuk ke dalam sebuah rumah di mana Yesus masuk dalam rumah itu. Di dalam rumah itu terjadilah dialog. Saat Yesus bertanya, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka dengan tegas bilang, "Ya Tuhan, kami percaya." Jawaban tegas ini lahir dari iman. Dan kemudian Tuhan bilang, "Terjadilah padamu menurut imanmu." Dengan iman, dua orang buta ini mendengar tentang Yesus dan pengajarannya. Dengan iman, dua orang buta yang mendengar tentang Yesus lalu menjadi orang yang percaya. Dengan iman, dua orang buta ini mempercayakan seluruh persoalannya kepada Yesus dan yakin Yesus pasti melakukan tindakan menyelamatkan. Jadi, mereka mengalami kesembuhan karena iman dipakai untuk mendengar tentang Tuhan, untuk memahami kehadiran Tuhan, dan untuk menyerahkan seluruh penderitaannya kepada Tuhan. Itu hal pertama. Hal yang kedua, sikap Yesus. Yesus mendengar ada orang yang berseru. Yesus dalam teks itu tidak dikisahkan apakah Yesus menoleh ke belakang. Tidak ditulis. Yesus menjalankan tugas perutusannya. Ada orang yang mengikutinya sambil berseru. Yesus menemukan dua orang buta punya iman, punya pengharapan, dan Yesus melakukan tindakan menyembuhkan karena menemukan iman yang dimiliki oleh dua orang buta ini. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, coba kita lihat diri kita. Apakah kita juga selalu menjadikan iman sebagai hal pokok di dalam membentuk jati diri kekristenan kita? Dan iman juga kita pakai
Saat kita berhadapan dengan berbagai macam kesuksesan, lalu iman ini mendorong kita untuk mudah bersyukur kepada Allah dan bukan jadi orang sombong. Apakah iman juga yang mendorong kita untuk dengan ikhlas mudah berseru kepada Tuhan dalam berbagai macam kepentingan dan kesempatan berdoa? Dan dengan iman kita tidak pernah paksa Tuhan untuk segera menjawab doa-doa kita. Kalau kita benar-benar membangun dialog dengan Tuhan dalam doa dengan iman, biasanya kita serahkan seluruhnya kepada Allah, dan kalaupun Tuhan belum menjawab doa-doa kita, kita tidak putus asa. Coba kita periksa ke dalam diri sendiri. Kalau selama ini dalam berdoa yang adalah bangun dialog dan berjumpa dengan Tuhan, dengan berbagai macam kepentingan yang bisa kita sampaikan karena kita punya kesempatan untuk berdoa dan berjumpa dengan Tuhan. Dan apakah saat kita belum mendapatkan jawaban dari Tuhan, kita tetap setia berdoa? Atau kita mogok, kita marah, kita tinggalkan Tuhan? Lihat baik-baik cara kita memahami Tuhan. Apakah dengan iman atau dengan pikiran? Dua orang buta tadi memahami Tuhan dengan iman, bukan dengan pikiran. Dua orang buta tadi memahami Tuhan, mengerti bahwa Tuhan akan melakukan hal terbaik dalam seluruh penderitaan mereka dan menyerahkannya secara total kepada Tuhan. Semoga ini menjadi didikan serius buat kita, supaya kita memiliki sikap rendah hati, menjadikan seluruh kehidupan kita hanya pendasarnya pada iman, bukan pada kekuatan diri. Dan lalu semoga Yesus yang menghadirkan kasih Allah yang menyelamatkan juga boleh menjadi sikap kita saat kita berhadapan dengan orang kecil, orang miskin, orang yang berkekurangan. Tidak cukup hanya dengan mendengar, melihat, harus disertai dengan tindakan nyata untuk melepaskan kepentingan diri dan menghadirkan kasih Allah melalui diri kita buat meringankan, menyembuhkan, dan menyelamatkan hidup sama. Kita akan teruskan permenungan kita ini saat kita berjumpa dengan Tuhan dalam penyembahan, dalam adorasi kepada hati kudus Yesus, supaya kita benar-benar selalu memiliki hidup iman yang kuat saat kita bersiar di dunia ini menuju kepada kehidupan surgawi kelak. Amin.